Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian tetap sehat, tetap dalam keadaan sehat, sehingga dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Kali ini Pak Kusmaji akan memberikan penjelasan tentang apa itu berpikir komputasional beserta prinsip-prinsipnya. Berikut penjelasannya. Berpikir komputasional merupakan sebuah konsep bagaimana menemukan masalah yang ada di sekitar kita, memahaminya, kemudian mengembangkan solusi yang inovatif dengan bantuan perangkat teknologi. Nah, dari pengertian ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa berpikir komputasional itu adalah konsep kita menemukan sebuah permasalahan dengan harapan kita juga bisa memahami, dan harapan berikutnya kita dapat menemukan solusi yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, di dalam bab ini berpikir komputasional itu tidak selalu kita gunakan untuk atau kita terapkan dalam dunia teknologi saja, tapi kita bisa temukan di kehidupan sehari-hari, gitu ya. Jadi tidak selalu dalam dunia teknologi saja. Nah, di dalam dalam berpikir komputasional ini terdapat 4 teknik atau 4 prinsip yang digunakan untuk memecahkan masalah. Yang pertama adalah dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma atau penulisan algoritma. Ya, secara singkat, dekomposisi itu adalah bagaimana caranya kita memecahkan masalah yang besar ke dalam masalah yang lebih kecil. Dengan harapan dengan masalah yang kecil itu bisa kita dengan mudah mencari solusinya, gitu ya. Kemudian pengenalan pola. Pengenalan pola itu bagaimana kita mengenali pola yang terjadi dari masalah yang ada. Nah, dengan mengenali pola yang terjadi, harapannya juga nanti kita akan lebih mudah mencari solusinya. Yang ketiga adalah abstraksi. Abstraksi itu bagaimana kita memisahkan hal yang penting dan tidak penting. Artinya kita pisahkan hal penting yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Yang tidak penting maka kita akan buang saja agar kita bisa fokus. Dan yang terakhir adalah penulisan algoritma. Di dalam algoritma itu nanti kita pecah menjadi 2, yaitu tentang flowchart dan pseudocode, ya. Yang intinya bahwa algoritma itu adalah sebuah langkah. Jadi langkah-langkah bagaimana mencari solusi dari permasalahan yang ada. Pada pertemuan hari ini kita akan bahas tentang dekomposisi. Dekomposisi merupakan suatu teknik untuk memecahkan atau menguraikan masalah yang besar menjadi masalah yang lebih kecil dan lebih sederhana, sehingga mudah dikelola dan dipahami, kemudian dicari solusinya. Jadi seperti ini teman-teman. Saya ibaratkan ada masalah yang besar yang kita temukan. Kemudian dari masalah yang besar ini kita coba untuk pisahkan dulu. Kita cari masalah yang lebih kecil dulu. Nah, dari masalah kecil-kecil ini kita baru cari solusinya. Kemudian solusi yang terkumpul itu kita gunakan untuk memecahkan masalah yang besar yang ada di depan. Itu adalah teknik dekomposisi dalam pemecahan masalah. Jadi intinya bahwa kenapa harus dipecahkan seperti ini? Karena akan lebih mudah, ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita langsung memecahkan suatu masalah yang besar,
itu pastinya akan kesulitan. Maka saya pecahkan dulu dari masalah yang besar ini, kita cari masalah yang kecil itu apa. Kalau misalnya di contoh yang nanti saya akan berikan, itu misalnya dalam komputer mati, ya. Misalnya pada saat saya menyalakan komputer, setiap 10 menit komputer dihidupkan itu mati. Kemudian saya hidupkan lagi dari awal, bisa hidup tapi hanya 10 menit mati lagi. Nah, itu adalah contoh dari masalah besar yang terjadi gitu ya di komputer saya. Nah, dari masalah yang besar itu saya uraikan dulu menjadi masalah yang kecil gitu. Ya. Jadi masalah yang kecil-kecil ini contohnya dari kasus yang saya sampaikan, misalnya saya cari listriknya bermasalah atau tidak. Kemudian power supply-nya rusak atau tidak. Karena komputer mati kan pasti hubungannya dengan arus ya, yang harus digunakan. Maka saya langsung menuju ke arus dulu. Kemudian saya uraikan lagi. Misalnya di dalam CPU saya buka gitu ya. Ada beberapa komponen di dalam CPU, saya lihat ada enggak yang sekiranya tidak berfungsi dengan semestinya. Misalnya kipas prosesornya, apakah mainboardnya, apakah prosesornya, dan seterusnya. Nah gitu ya. Nah dari masalah-masalah kecil tadi itu saya cari solusinya dari masalah kecil tadi. Kemudian ketemu solusi, digabung menjadi satu. Nah solusi ini yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada di depan. Itu adalah tentang dekomposisi ya, tentang dekomposisi. Berikutnya kita akan bahas lagi tentang pengenalan pola, bagaimana kita mengenali sebuah pola untuk memecahkan masalah tertentu. Pengenalan pola pada berpikir komputasional adalah kemampuan melihat persamaan atau perbedaan pola yang terdapat pada masalah-masalah kecil yang diuraikan pada proses dekomposisi untuk menggunakan solusi yang efisien. Jadi, setelah masalah-masalah tadi kita uraikan dari masalah besar, kita bisa melihat pola dari masing-masing masalah kecil tadi. Nah, ini dari pembahasan dekomposisi di video yang sebelumnya sudah kita uraikan dari masalah besar menjadi masalah yang kecil. Nah, dari situ bisa kita lihat polanya bagaimana. Kemudian bagaimana kita juga mencari solusinya. Nah, pada kasus yang terjadi yang sudah kita bahas adalah bagaimana komputer itu mati. Kita lihat polanya. Setelah kita lihat, maka bisa kita temukan, oh ternyata komputer itu mati setelah 10 menit dihidupkan. Begitu komputer dihidupkan lagi, 10 menit mati lagi. Kita hidupkan lagi 10 menit mati lagi. Maka dari situ sudah bisa kita kenali pola dari masalah yang terjadi, yaitu komputer mati setiap 10 menit dihidupkan, dan terjadi seperti itu dan selanjutnya tanpa ada jeda waktu yang berbeda. Nah, sekali lagi pola itu sudah kita temukan dari kasus yang terjadi. Itulah pengenalan pola pada masalah yang kita gunakan. Selanjutnya akan kita bahas lagi bagaimana kita menggunakan teknik abstraksi pada persoalan yang kita temui. Abstraksi adalah suatu teknik
untuk menemukan informasi yang penting dan informasi yang tidak penting, kemudian membuang informasi yang tidak penting, sehingga kita dapat fokus pada hal yang akan dilakukan. Jadi abstraksi intinya adalah membuang informasi yang tidak kita butuhkan atau kita tidak perlukan gitu ya. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan menguraikan sebuah masalah dengan cara abstraksi ya, dengan teknik abstraksi. Saya contohkan seperti ini. Di kasus sebelumnya itu tentang komputer mati setiap 10 menit dihidupkan, itu akan kita coba pecahkan dengan teknik abstraksi ini. Nah, mulai dari memisahkan hal-hal yang tidak penting, yang tidak berkaitan dengan masalah tadi, dan kita pisahkan juga masalah yang sekiranya itu penting, kemudian kita cari solusinya. Misalnya seperti ini. Pada komputer mati secara tiba-tiba setelah 10 menit dihidupkan, maka kita bisa deteksi dari berbagai komponen yang ada di dalam CPU. Ini hanya beberapa saja yang saya tampilkan. Mulai dari mainboard, kita lihat mainboard di dalam CPU kita. Apakah ini penyebab dari komputer mati secara tiba-tiba? Kita cari dulu masalahnya. Nah, setelah kita lihat, tentunya mainboard bukan merupakan penyebab dari komputer mati. Karena kalau mainboard yang rusak, biasanya komputer bisa dihidupkan, tidak mati secara tiba-tiba. Mungkin nanti ada kendala yang lain, gitu ya. Tapi yang pasti bukan komputer mati setiap 10 menit dihidupkan. Maka dari deteksi yang kita lakukan di dalam mainboard ini, maka mainboard kita singkirkan. Tidak usah kita pikirkan, karena ini tidak berhubungan dengan masalah yang akan kita cari solusinya. Kemudian yang kedua, di sini ada RAM, ada memori. Ini juga tidak berkaitan dengan masalah yang ada. Kalau RAM-nya yang rusak, itu komputer tetap bisa hidup, jadi bisa dihidupkan. Tapi nanti biasanya kalau RAM-nya yang rusak itu ada suara ya, ada suara bip panjang gitu. Terus di layar monitor tidak tampil. Nah, itu biasanya berkaitan dengan RAM. Gitu ya. Tapi komputer tetap bisa dihidupkan. Tapi ini kan kasusnya adalah komputer mati setelah 10 menit. Kemudian hard disk. Hard disk juga tidak mungkin. Karena apa? Karena hard disk ini fungsinya untuk menyimpan data, gitu ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan komputer mati dengan tiba-tiba. Nah, maka 3 komponen itu kita pisahkan, kita buang, tidak usah kita pikirkan. Kita fokus ke 2 komponen ini, yaitu prosesor dan kipas prosesornya. Ini kemungkinan besar yang jadi penyebab dari komputer mati secara tiba-tiba. Ya. Dari sini kita bisa lihat sebelum ke prosesor ini, maka kita lihat kipasnya dulu, kipas prosesornya bagaimana. Ya. Kalau kipas prosesornya ini mati setelah kita buka CPU, maka sudah jelas bahwa penyebab komputer mati secara tiba-tiba adalah kipas prosesornya ini. Karena kalau kipas prosesornya ini mati, maka nanti prosesornya itu pasti akan panas. Kalau panas terjadi overheat, maka komputer pastinya akan mati secara tiba-tiba. Walaupun nanti kalau misalnya komputer itu didiamkan beberapa menit, terus dihidupkan, ya bisa hidup lagi. Tapi beberapa menit akan mati lagi. Itu karena apa? Prosesornya panas. Panasnya kenapa? Karena kipasnya yang mati. Maka kita lakukan perbaikan di kipas prosesornya. Itu adalah penjelasan dari abstraksi. Berikutnya kita akan bahas tentang apa itu
Algoritma. Algoritma yaitu suatu teknik untuk mengembangkan langkah-langkah atau aturan-aturan yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada. Langkah-langkah ini nanti akan digunakan untuk memprogram komputer untuk membantu menyelesaikan masalah yang kompleks dengan cara yang terbaik. Bahasa gampangnya, buat urut-urutan sehingga masalah itu selesai. Itu adalah algoritma. Jadi intinya adalah membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, di dalam algoritma ini ada dua ya teman-teman. Yang pertama adalah flowchart, yang kedua adalah pseudocode. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang flowchart terlebih dahulu. Flowchart atau bahkan adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah gitu ya. Contohnya ada di sebelah kiri di sini teman-teman. Bentuk dari flowchart adalah seperti ini. Start dan end bentuknya sama oval seperti ini. Kemudian input dan outputnya juga sama bentuknya. Proses persegi panjang seperti ini. Dan decision bentuknya seperti ini. Ini adalah bentuk dari flowchart. Sebenarnya ada lagi. Ada yang bentuknya bulat. Kalau kalian suatu saat menemukan flowchart kok bentuknya bulat gitu ya. Itu adalah sambungan teman-teman. Misal saya mempunyai dua flowchart di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian misalnya ya, start, input, terus proses semua gitu. Terus ada tanda bulat di bawah sendiri gitu. Terus di sampingnya ada flowchart satu lagi. Itu artinya flowchart yang sebelah kiri ini adalah flowchart yang belum selesai ditulis, kemudian dilanjutkan lagi flowchart di sebelah kanan. Seperti itu teman. Jadi sekali lagi bahwa bentuk bulatan tadi adalah sambungan dari flowchart pertama ke flowchart yang berikutnya yang ada di sampingnya. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat contoh dari flowchart itu sendiri di dalam kasus yang sudah pernah kita bahas. Nah, seperti ini. Kasus yang kemarin itu adalah komputer saya mati setelah 10 menit dihidupkan kan gitu. Nah, maka bentuk flowchartnya bisa digambarkan seperti ini teman-teman. Start, kemudian kita langkah pertama adalah mencari informasi-informasi dulu dari masalah yang kita mau selesaikan. Nah, kalau di dalam kasus ini informasinya adalah komputer saya setiap 10 menit dihidupkan pasti mati sendiri. Nah, ini adalah informasi yang pertama. Yang kedua, kita mencari penyebabnya. Apa kita cari? Kalau sudah, berarti kita masuk ke proses. Dari input yang sudah kita temukan, kita masuk ke proses. Kita proses. Kalau di dalam kasus ini adalah kita perbaiki ya. Kita perbaiki karena inputannya sudah ada. Setelah kita perbaiki, kita proses lagi. Kita masih dalam tahap proses, yaitu untuk mencoba menghidupkan komputernya. Ya, baru masuk ke decision. Decisionnya bagaimana? Decisionnya adalah kita cek komputer masih mati atau tidak setelah kita hidupkan kembali. Kalau ternyata kok komputer masih mati, maka arahnya ke kanan. Arahnya ke kanan, kemudian kita cari input lagi. Kita cari informasi lagi. Kenapa komputernya masih mati? Mungkin ada kerusakan yang lain. Setelah ditemukan, maka dikembalikan lagi ke proses ke atas untuk diperbaiki lagi. Setelah diperbaiki,
coba hidupkan lagi, kemudian kita masuk ke decision masih mati atau tidak. Kalau sudah tidak mati, maka lanjut ke bawah, outputnya adalah komputer siap digunakan, dan yang terakhir adalah N. Nah, seperti itu. Kita cari coba kasus yang lain. Misalnya saya akan membuat sebuah kopi, gitu ya. Maka flowchartnya adalah start, kemudian kita cari informasi input dari membuat kopi. Misal kita siapkan air panas, kita siapkan gula, kita siapkan kopi dan sebagainya ya teman. Cari inputnya sebanyak mungkin. Kalau sudah, kemudian kita proses. Prosesnya apa teman-teman dalam membuat kopi? Prosesnya misalnya aduk rata. Setelah kita siapkan tadi semuanya inputan tadi, kemudian kita masukkan, kemudian kita aduk rata. Nah, aduk rata adalah sebuah proses dalam pembuat kopi. Kemudian setelah kita aduk, kita cicipin kopinya. Ya, ini juga masih dalam tahap proses mencicipi kopi ini. Kemudian kalau sudah dicicipin, masuk ke tahap decision. Decisionnya adalah apa? Kata-katanya adalah sudah manis ataukah belum kopinya ya. Kalau ternyata belum manis, maka arahnya ke kanan. Kemudian kita cari informasi input yang lain. Kenapa kopinya masih belum manis? Oh, ternyata kurang gulanya. Maka kata-katanya di sini adalah tambah gula. Kalau sudah, kita kembalikan lagi ke atas, masuk ke dalam proses aduk rata, kemudian cicipin lagi, kemudian decision sudah manis atau belum. Kalau sudah manis, masuk lanjut ke output, yaitu kopi siap disajikan misalnya. Kemudian yang terakhir adalah N. Nah, itu penjelasan dari algoritma flowchart. Istilah pseudocode terdiri dari dua gabungan kata, yaitu kata pseudo dan yang berarti semu, dan kata code yang berarti kode. Pseudocode atau kode semu dapat diartikan sebagai deskripsi dari algoritma pemrograman yang dituliskan secara sederhana dibandingkan dengan sintaksis bahasa pemrograman. Tujuannya agar lebih mudah dibaca dan dipahami manusia. Itu adalah pengertian dari pseudocode. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh penerapan dari pseudocode. Contoh penerapan pseudocode yaitu kita mulai dari begin dan kita akhiri dengan end. Nah, dalam kasus yang kita bahas yaitu permasalahan komputer mati ya, kita coba untuk terapkan dalam pseudocode. Di dalam pseudocode ada input, if, then, dan else gitu ya. Nah, input dalam kasus kita adalah dengan menyalakan komputernya. Kemudian jika komputer mati setelah 10 menit dihidupkan, maka perbaiki. Selain itu, komputer siap digunakan. Selain itu, else di sini itu artinya sudah tidak ada kendala. Artinya setelah diperbaiki sudah selesai, sudah tidak mati lagi, maka akan memberikan input komputer siap digunakan. Nah, itu adalah contoh sederhana dari pseudocode. Berikutnya, kita akan bahas tentang materi searching. Pencarian atau searching dikutip dari buku informatika karangan Mustafa adalah menemukan sesuatu yang bisa berupa benda, angka, konsep, atau informasi
yang memenuhi kriteria tertentu dalam suatu pencarian. Masalah pencarian dapat dibuat dalam bentuk yang lebih formal agar dapat diterapkan pada banyak kasus. Elemen pada masalah pencarian meliputi hal berikut. Yang pertama, sekumpulan benda atau objek. Kedua, kriteria dari benda atau objek yang dicari. Tiga, pengecekan benda atau objek untuk memeriksa apakah memenuhi kriteria pencarian. Nah, itulah definisi dari searching atau pencarian. Contoh penerapan searching atau pencarian bisa kita lihat pada Windows atau sistem operasi yang kita gunakan. Di kolom pencarian bisa kita ketikkan apa yang akan kita cari, baik aplikasi atau yang lain. Di sini saya contohkan, saya akan membuka kontrol panel untuk setting Windows. Pada saat saya mau mencari kontrol panel, sebenarnya tidak harus mengetikkan semua tulisan kontrol panel di kolom pencarian. Saya hanya perlu mengetikkan kontrol saja, maka sudah akan dimunculkan kontrol panel di sini. Jadi tidak harus lengkap apa yang akan kita cari. Nah, itu kelebihan dari searching yang ada di dalam sistem operasi Windows. Kemudian kita lihat lagi contoh penerapan searching dalam salah satu aplikasi. Di sini saya contohkan aplikasi Shopee. Pada saat saya ketikkan kata kunci yang akan saya cari di sini, maka akan muncul di bawah beberapa data yang terkait dengan kata yang akan saya cari. Di sini saya tuliskan sepatu. Maka yang dimunculkan di sini adalah semua data yang berkaitan dengan tulisan sepatu. Memang di sini yang dimunculkan tidak hanya tulisan sepatu saja. Kalau kita lihat, di sini ada sepatu kasual, ada sepatu Thunderbird dan seterusnya. Jadi tidak pas hanya yang dimunculkan kata sepatu saja, tapi ada tambahan-tambahan yang lain. Nah, kenapa bisa seperti itu? Itu menggunakan teknik SEO namanya, Search Engine Optimization. Nah, tentunya di sini tidak akan kita bahas tentang SEO karena pembahasannya sangat kompleks. Nanti akan kalian pelajari di tahap selanjutnya. Demikian penjelasan tentang pencarian atau search engine. Berikutnya akan kita bahas tentang sorting atau pengurutan. Pengurutan atau sorting adalah suatu proses mengurutkan sekumpulan data dari yang terkecil atau ascending dan yang terbesar atau descending. Sorting bisa mengurutkan sekumpulan data berupa angka maupun tulisan huruf. Kita lihat penerapan dari sorting. Contoh penerapan yang pertama, pada saat kita menggunakan aplikasi Microsoft Excel.
Di sini kita menggunakan penomoran yang tentunya kita mulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena penomoran dimulai dari angka yang terkecil menuju yang terbesar, maka ini dikatakan sebagai teknik pencarian secara ascending. Yang berikutnya kita bisa lihat juga masih di aplikasi Shopee. Di dalam pengurutan atau sorting bisa kita lihat di aplikasi ini. Kalau kita klik terbaru, terlaris dan harga, ini adalah penerapan dari sorting yang pertama, yaitu terbaru. Pada saat kita klik terbaru, maka data akan dimunculkan dari data yang paling baru diupload ke Shopee menuju data yang lama. Maka pengurutan seperti itu dikatakan sebagai descending. Kenapa descending? Karena mengurutkan data terbaru ke data terlama. Saya contohkan lagi, misalnya data yang diupload tanggal 5 pasti akan dimunculkan di bagian paling atas. Kemudian baru tanggal 4, baru tanggal 3, 2 dan 1. Jadi bisa kita simpulkan itu adalah pengurutan secara descending, karena mulai data yang terbesar ke yang terkecil berdasarkan tanggal. Kemudian kita juga bisa lihat terlaris. Terlaris ini juga menggunakan teknik pengurutan descending. Karena pada saat kita klik terlaris, maka yang dimunculkan adalah data yang terjual paling banyak. Misalnya barang pertama terjual 100, barang kedua terjual 90, data ketiga terjual 85 dan seterusnya. Karena itu mengurutkan berdasarkan data yang terbanyak, maka bisa dikatakan itu adalah pengurutan secara descending. Nah, yang terakhir bisa kita lihat pada saat kita memilih harga. Ini sudah sangat jelas ya. Pada saat kita memilih harga rendah ke tinggi, maka pengurutannya adalah yang ascending, karena dari yang termurah ke yang termahal. Dan tinggi ke rendah, maka pengurutannya menggunakan pengurutan descending. Itu adalah contoh penerapan dari sorting di aplikasi. Tumpukan atau stack dan antrian queue berkaitan dengan struktur data dalam sebuah aplikasi, tetapi dapat juga kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Struktur data itu maksudnya akan kalian pelajari pada saat kalian di bangku kuliah mengambil jurusan informatika. Biasanya nanti akan ada mata kuliah yang namanya
struktur data. Nah, di situ akan kalian pelajari lebih kompleks, lebih detail lagi tentang apa itu stack dan queue. Tumpukan dan antrian memiliki prosedur yang berbeda dalam menyimpan dan mengeluarkan data. Kedua konsep tersebut masing-masing memiliki peranan yang berbeda dan digunakan pada situasi yang berbeda pula. Begitu ya, penjelasan tentang tumpukan dan antrian. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tumpukan atau stack. Pada metode ini, objek disimpan dalam metode penyimpanan yang menyerupai sebuah tumpukan. Dengan demikian, objek yang pertama kali disimpan justru akan menjadi yang terakhir keluar. Prinsip ini disebut juga last in, first out atau LIFO. Jadi, yang pertama kali dimasukkan akan terakhir keluar. Kita lihat contoh kehidupan sehari-hari. Misalnya saya berikan contoh, saya akan memasukkan atau menyimpan sebuah buku. Yang pertama, saya simpan atau saya masukkan buku yang berwarna biru. Kemudian saya menyimpan lagi buku berwarna pink. Kemudian yang ketiga, saya menyimpan lagi buku berwarna hijau. Nah, seperti itu misalnya. Jadi dia bertumpuk. Yang pertama kali saya simpan adalah buku berwarna biru. Yang kedua adalah pink dan yang ketiga adalah hijau. Pada saat saya akan menggunakan warna biru, menggunakan buku warna biru maksudnya, maka saya harus melalui warna pink dulu, kemudian melalui warna hijau. Tidak bisa saya langsung mengambil yang warna biru, karena nanti kalau saya langsung ambil, tentunya nanti buku yang di atasnya akan jatuh seperti itu. Maka saya harus mengeluarkan buku warna hijau dulu, mengeluarkan buku warna pink dulu, baru saya bisa menggunakan buku yang berwarna biru. Nah, itu adalah metode di dalam stack atau tumpukan. Nah, bagaimana contoh penerapannya di dalam dunia informatika? Biasanya metode ini digunakan oleh programmer di bahasa pemrograman, misalnya ada yang menggunakan C++ atau Java seperti itu. Tapi tentunya di kesempatan hari ini kita tidak akan bahas bahasa pemrograman itu. Ya. Karena apa? Karena kalian belum mempunyai dasar tentang pemrograman C++ maupun Java. Dikhawatirkan nanti kalian malah semakin bingung gitu ya. Maka nanti akan saya carikan contoh penerapannya yang pernah kalian alami gitu ya, dengan tujuan agar kalian lebih paham gitu. Baik, untuk contoh penerapan di dunia informatika saya contohkan misalnya seperti ini. Mohon maaf, saya harus keluar dari presentasi dulu untuk memberikan contohnya. Nah, saya contohkan seperti ini. Pada saat saya browsing tentang buku misalnya, maka akan ditampilkan buku seperti ini. Kemudian saya browsing lagi tentang Palu misalnya. Nah, ditampilkan juga
tentang gambar palu. Kemudian berikutnya saya tuliskan lagi tentang paku. Seperti ini ya. Nah, akan ditampilkan juga tentang gambar-gambar paku. Dan yang terakhir misalnya saya akan cari tentang pensil, maka akan ditampilkan juga gambar-gambar tentang pensil. Itu adalah urutan dari pencarian yang saya lakukan. Pada saat saya berada di halaman pencarian pensil, ternyata saya teringat sesuatu dan saya mau kembali ke pencarian yang pertama tadi, yaitu tentang buku gitu. Nah, untuk menuju ke pencarian buku yang tadi sudah saya lakukan, saya menggunakan perintah go back ya. Di sini ada perintah go back. Atau ada juga yang mengatakan undo gitu ya. Kalau di aplikasi Microsoft Word itu ada undo ya. Di sini tulisannya perintahnya go back untuk melihat history dari aktivitas sebelumnya. Nah, pada saat saya mau melihat buku yang saya cari pertama kali, pada saat saya klik go back, nah di sini akan dimunculkan urutannya adalah dimunculkan pakunya dulu. Kemudian saya go back lagi, dimunculkan palu dulu. Baru yang terakhir saya bisa menemukan pencarian yang pertama saya tadi tentang buku. Nah, ini menunjukkan bahwa tumpukan stack itu harus melalui beberapa tahap gitu ya. Jadi bukan dari pensil bisa langsung ke buku, tidak. Jadi dari pensil saya harus melalui palu dulu, kemudian saya harus melalui pensil dulu, kemudian yang terakhir saya baru bisa menggunakan pencarian pertama kali saya tentang buku. Sama seperti tadi yang saya contohkan di kehidupan sehari-hari ya. Ada 3 buku tadi ya. Ada biru, ada pink, dan ada hijau. Pada saat saya mau menggunakan warna biru, buku warna biru, maka saya harus melalui buku yang berwarna pink dan berwarna hijau terlebih dahulu. Berikutnya nanti akan kita bahas tentang antrian atau queue. Antrian queue. Pada metode ini, objek-objek disimpan dalam metode penyimpanan yang berupa sebuah antrian, sehingga objek yang pertama atau lebih dulu datang juga akan lebih dulu keluar atau diselesaikan. Contoh, antrian di loket pintu masuk, antrian di tol, dan sebagainya. Prinsip ini disebut prinsip first in, first out. Ini diingat ya. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya kita bahas. Di dalam stack atau tumpukan itu prinsipnya adalah LIFO. Sedangkan di antrian atau queue itu prinsipnya adalah FIFO. Misalnya dalam sebuah antrian orang, maka jelas orang yang pertama kali datang akan berada di depan antrian dan harus menjadi yang pertama yang mendapatkan pelayanan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh penerapan dari queue. Di sini saya contohkan misalnya ada antrian di mesin ATM. Pada saat orang datang, orang yang pertama kali datang, maka orang yang pertama kali datang ini juga yang akan bisa menggunakan ATM. Kemudian yang berikutnya, jika ada orang datang lagi, maka otomatis orang yang kedua ini harus menunggu orang pertama ini menyelesaikan
transaksinya di ATM. Begitu pula dengan orang yang ketiga. Orang ketiga ini juga harus menunggu orang yang pertama kali dan kedua kali datang untuk menggunakan ATM. Itu adalah antrian atau queue. Gampangannya seperti itu. Nah, kemudian kita lihat penerapannya juga di dalam dunia teknologi. Sebenarnya banyak sekali penerapannya. Ini hanya saya berikan salah satu contoh saja yang sekiranya kalian pernah mengalaminya, ya. Sebenarnya kalau lebih lebih tepatnya itu queue ya atau antrian ini biasanya kan diterapkan dalam bahasa pemrograman seperti C++, Java dan sebagainya. Nah, tapi nanti kalau saya berikan menggunakan bahasa pemrograman sedangkan kalian belum mempunyai dasar, ya takutnya nanti kalian malah semakin bingung. Maka saya berikan contoh yang sekiranya kalian pernah menggunakan. Harapannya sekalian lebih bisa memahami. Nah, saya contohkan secara sederhana saja seperti ini. Ada kumpulan komputer seperti ini yang terhubung di dalam jaringan, kemudian menggunakan satu printer gitu ya. Jadi satu printer digunakan oleh banyak komputer yang tergabung dalam satu jaringan. Jika komputer yang bawah ini memberikan perintah untuk mencetak, yang komputer sebelah kanan juga memberikan perintah, sebelah kiri juga memberikan perintah, dan yang atas juga memberikan perintah, maka printer akan mengerjakan perintah sesuai urutan perintah yang lebih dahulu. Karena perintah yang pertama dilakukan oleh komputer paling bawah, maka perintah itu yang pertama kali akan dieksekusi oleh printer. Walaupun komputer yang paling atas ini adalah komputer yang paling dekat dengan printer, tapi tetap perintah yang pertama dulu yang akan dikerjakan. Jadi perintah dari komputer bawah, perintah dari komputer sebelah kanan, dan perintah dari komputer sebelah kiri, baru yang terakhir akan dikerjakan perintah dari yang sebelah atas. Nah, seperti itu adalah prinsip dalam queue ya. Demikian pembahasan pada hari ini. Pada video berikutnya kita akan bahas tentang bab teknologi informasi dan komunikasi. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.